Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Febriwan di channel di Project. Oke, di sini saya akan membahas materi TKP. Bagi teman-teman yang belum tahu apa TKP adalah tes karakteristik kepribadian, di mana TKP ini terdapat dalam tes SKD, yakni seleksi kompetensi dasar, tes CPNS. Nah, untuk SKD ini kurang lebih soalnya sebanyak 45 soal, dan sementara untuk bobot nilai dari jawaban benar bernilai paling rendah adalah 1 dan paling tinggi adalah 5. Jadi untuk TKP ini setiap jawaban memiliki poin dengan poin dengan poin 1 untuk poin terendah dan 5 untuk nilai yang tinggi. Jadi untuk TKP ini terdapat beberapa item materi. Untuk yang pertama adalah pelayanan publik, dan yang kedua sosial budaya, ketiga teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK, yang keempat adalah jejaring kerja, yang kelima adalah profesionalisme, yang keenam integritas, dan yang terakhir adalah radikalisme. Di sini saya juga akan membahas satu persatu materi tersebut. Selain itu juga saya akan memberikan contoh soal beserta jawabannya. Lebih tepatnya saya akan memberikan soal dan tips cara pengerjaan soal tersebut. Lebih tepatnya di sini saya akan memberikan rumusan TKP, di mana rumusan ini saya gunakan waktu tes SKD. Alhamdulillah waktu itu saya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan soal TKP dengan nilai di atas passing grade. Nah, untuk TKP ini passing grade adalah 166. Saya mendapatkan nilai yang lebih di atas passing grade. Nah, bagi teman-teman alangkah baiknya catat rumusan TKP ini dan menghafalnya. Karena menurut saya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk nanti tes SKD, lebih tepatnya dalam pengerjaan TKP. Saya harap dengan adanya rumusan TKP ini, mudah-mudahan teman-teman nanti saat tes SKD mendapatkan nilai di atas passing grade atau nilai seperti nilai yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Nah, saya waktu SKD itu pengerjaan yang paling awal itu dikerjakan adalah TKP. Habis TKP baru TIU lalu ke TWK. Nah, untuk di TKP ini gunakan waktu seminimal mungkin. Kalau saya dulu itu target waktu dalam TKP itu maksimal adalah 20 menit. Karena apabila TKP 20 menit, nah otomatis kita memiliki sewaktu yang banyak untuk pengerjaan TIU dan TWK. Karena di TIU itu kita harus menggunakan harus menghitung dulu, otomatis kita membutuhkan waktu yang lama. Alangkah baiknya kita di TKP itu mengerjakan TKP itu dengan waktu seminimal mungkin. Untuk rumusan TKP yang pertama adalah pelayanan publik. Di dalam pelayanan publik ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab langsung tanpa mendelegasikan kepada pihak lain dan melakukan kegiatan dengan diri sendiri atau oleh kita sendiri. Untuk yang poin kedua, layanan terjamin dan memastikan kepuasan publik yang bertanggung jawab. Poin yang ketiga, menyanggupi dan mempelajari hal baru untuk meningkatkan kinerja. Untuk poin yang keempat, meminta maaf atau menahan diri dalam artian kita itu tidak emosional dan bertanggung jawab. Poin yang kelima, pelayanan maksimal dan tuntas. Poin yang keenam, sopan dan prosedural, dalam artian kita mengikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk poin yang ketujuh, menerima saran dan evaluasi atau tindakan langsung.
Poin yang ke-8, berusaha mencari tahu kebutuhan orang yang bersangkutan. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal TKP. Berikut adalah soalnya. Oke, ini merupakan salah satu contoh soal pelayanan publik. Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintah. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absensi fingerprint karena adanya perbaikan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan. Bagaimana sikap Anda? A. Mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. B. Memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. C. Mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya ke loket pelayanan. D. Menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi fingerprint. E. Menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, kita cari dulu inti dari soal ini. Nah, inti dari soal ini adalah Anda berada pada posisi sebagai seorang pegawai yang hampir terlambat masuk kantor dan melaksanakan absensi fingerprint. Kemudian, saat Anda hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, ada warga masyarakat yang menanyakan loket pelayanan. Nah, di sini ditanyakan bagaimana tindakan Anda. Kita lihat untuk opsi yang A, pilihan jawaban A merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Alasannya karena apabila Anda mengantar warga masyarakat tersebut, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint, maka Anda akan terlambat melaksanakan absensi fingerprint meskipun sudah tiba di kantor, sehingga tetap dihitung keterlambatan masuk kantor. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Kita lihat jawaban yang B. Jawaban yang B juga jawabannya kurang. Jawaban B adalah jawaban yang tepat. Mengapa jawaban B jawaban yang tepat? Karena apabila hanya memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama sehingga masih sempat melaksanakan fingerprint tepat waktu. Jadi jawaban yang B itu adalah jawaban yang tepat. Kita kunci dulu jawaban yang B. Sorry. Oke, kita lihat jawaban yang C. Jawaban yang C jawabannya kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena warga masyarakat hanya menanyakan letak loket pelayanan, sehingga Anda tidak perlu mengajaknya ke tempat absensi fingerprint, cukup tunjukkan arah loket pelayanannya saja. Jadi jawaban yang C itu adalah jawaban yang kurang tepat. Untuk jawaban yang D, menurut saya juga kurang tepat. Alasannya karena Anda hanya menyapa warga masyarakat saja tanpa memberitahukan letak dari loket pelayanan serta meninggalkannya karena bergegas ke tempat absensi fingerprint. Jadi sangat kelihatan jelas ya bahwa jawaban yang D itu sangat kurang tepat. Jadi jawaban D itu salah. Untuk jawaban yang E, menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint. Dan untuk jawaban E juga kurang tepat. Mengapa? Karena warga masyarakat hanya menanyakan letak loket pelayanan, sehingga tidak perlu menyuruh menunggu Anda hingga selesai melakukan absensi fingerprint. Cukup tunjukkan arah loket pelayanan saja. Untuk opsi E itu hampir mirip dengan opsi B. Hampir mirip dengan opsi C. Jadi jawaban yang E itu adalah jawaban yang salah. Jadi untuk soal ini adalah
Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Jadi pada intinya untuk pelayanan publik ini kita harus memposisikan diri kita sebagai pekerja yang bertanggung jawab, dalam artian pekerjaan yang diberikan kepada kita harus diselesaikan oleh kita sendiri tanpa mendelegasikannya kepada orang lain. Selain itu juga kita harus melakukan pelayanan secara maksimal, tuntas, dan sopan santun, serta kita juga harus bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, untuk rumusan yang kedua di sini adalah sosbud atau sosial budaya. Untuk poin yang pertama, mengajak atau meminta dan menyesuaikan budaya lain. Kedua, mengajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan, rapat, diskusi, ataupun musyawarah. Poin ketiga, tanpa memandang latar belakang budaya. Poin keempat, berdiskusi mencari solusi bersama. Poin keenam, toleransi, yakni saling menghargai sesama agama, budaya, ataupun suku. Poin ketujuh, mempertimbangkan jika terdapat perbedaan pendapat. Poin yang kedelapan adalah sopan santun. Di sini saya juga mempunyai soal sosial budaya. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, ini merupakan salah satu contoh soal sosial budaya. Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat anggota keluarga Pak Roni tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar tempat tinggalnya. Dikarenakan perbedaan agama, Anda merasa anggota keluarga Pak Roni tidak dianggap oleh tetangga sekitar. Sikap Anda: A. Menerima Pak Roni dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Roni dan anggota keluarga tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Roni dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Oke, untuk inti dari soal ini adalah ditanyakan sikap kita apabila kita memiliki tetangga yang dikucilkan dalam pergaulan masyarakat karena tetangga kita menganut agama yang berbeda. Kita lihat opsi yang A, menerima Pak Roni dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. Menurut saya opsi A itu kurang tepat karena bertentangan dengan nilai sosial budaya, yakni membatasi orang lain untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Sedangkan untuk di sosial budaya ini kita dianjurkan untuk saling toleransi. Jadi jawaban yang A itu salah. Untuk jawaban yang B, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Nah, untuk jawaban yang B juga kurang tepat. Karena mengingat dalam pilihan tersebut, keberagaman dianggap sebagai ancaman yang tentu saja bertentangan dengan nilai sosbud. Jadi di opsi yang B ini, keberagaman itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Jadi untuk opsi yang B ini sangat bertentangan dengan nilai sosial budaya yang saling bertoleransi. Opsi C, menerima Pak Roni dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Untuk opsi yang C juga kurang tepat karena memberikan kesempatan untuk mengungkapkan kekecewaan atas diskriminasi yang diterima menurut saya akan menimbulkan sebuah konflik baru antara keluarga Pak Roni dengan masyarakat sekitar. Jadi untuk jawaban yang C ini kurang tepat.
Untuk opsi yang D, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Untuk jawaban yang D ini menurut saya tepat karena ini sesuai dengan nilai sosial budaya, yaitu kita memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Kita kunci dulu jawaban yang D. Jawaban yang E, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Roni dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Untuk jawaban yang E tepat, tapi masih kurang karena di sini kita hanya menyadarkan tetangga untuk memberikan kesempatan kepada Pak Roni tanpa memberikan alasan mengapa Pak Roni harus diterima. Jadi jawaban yang E itu masih kurang. Jadi jawaban yang E juga kurang tepat. Jadi untuk jawaban E ini menurut saya adalah poinnya 4. Sedangkan yang poin 5 itu terdapat di opsi yang D. Jadi jawaban E ini hampir mirip dengan jawaban D, tapi untuk jawaban E ini kurang karena tidak memberikan alasan. Sedangkan jawaban D ini terdapat alasan mengapa kita harus menerima keluarga Pak Roni. Jadi untuk soal ini jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang D. Jadi intinya untuk sosial budaya ini kita harus mengajak atau minta dan menyesuaikan budaya lain, dalam artian apabila kita bekerja di suatu daerah yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan budaya kita, maka kita harus menyesuaikan dengan budaya setempat. Terus kita juga harus mengajak bersama-sama untuk melakukan sebuah kegiatan, rapat, diskusi, musyawarah. Dalam artian kita harus mencari solusi bersama. Dan apabila dan kita juga harus mempertimbangkan jika terdapat perbedaan pendapat. Intinya apabila ada perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi, kita harus saling menghargai. Terus juga selain itu juga kita harus memiliki sikap toleransi, yakni menghargai sesama agama, budaya, suku. Dalam artian kita apabila ada tetangga ataupun rekan kerja kita yang berbeda latar belakang budaya maupun agama ataupun suku, kita harus menerimanya. Selain itu juga kita harus memiliki sikap sopan santun. Nah, jadi itu adalah inti dari sosial budaya. Kebanyakan soal-soal tentang sosial budaya ini berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan nilai yang sering dipakai itu adalah yang toleransi dan mengajak, meminta dan menyesuaikan budaya lain atau mengajak bersama-sama. Intinya itu adalah mengajak, kata kuncinya, dan toleransi. Mengajak ini dalam artian itu adalah mengajak untuk saling bertoleransi, mengajak untuk mencari solusi bersama, mengajak untuk melakukan sebuah kegiatan, rapat ataupun diskusi, mengajak untuk menyesuaikan budaya lain, mengajak untuk saling menghargai perbedaan pendapat. Jadi itu adalah untuk inti sosial budaya. Dan alangkah baiknya kalian share video ini kepada teman-teman kalian yang mau ikut tes CPNS, karena semakin kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanks for watching. See you the next video. Untuk rumusan TKP selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Dalam TIK ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah menyetujui pengembangan teknologi dan pemanfaatan untuk berbagai bidang. Yang kedua adalah antusias dan detail.
Yang ketiga adalah mempelajari dan suka tantangan. Yang keempat, mempelajari lebih dalam atau mendalami sebuah teknologi ataupun sebuah aplikasi. Yang keenam, meningkatkan dan mencari solusi paling aman dan paling efektif. Yang ketujuh, membandingkan beberapa aplikasi yang paling aman. Yang kedelapan, mempelajari beberapa aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Untuk TK ini kita harus menerima kemajuan teknologi beserta pemanfaatannya. Sebagai contoh, apabila perusahaan kita atau atasan kita menyuruh kita untuk menggunakan sebuah teknologi dalam pekerjaan kita, maka kita harus menerimanya. Dan apabila kita belum tahu cara menggunakan aplikasi tersebut, maka kita harus mempelajari dan mendalami aplikasi tersebut sehingga kita dapat menggunakannya secara efektif dalam pekerjaan kita. Selain itu juga kita harus menyeleksi atau memilih aplikasi yang paling aman sehingga data-data penting dalam pekerjaan kita atau data-data penting perusahaan kita bisa terjaga secara aman tanpa mudah diretas oleh pihak-pihak lain. Oke, ini merupakan salah satu contoh soal TIK, yakni Teknologi Informasi dan Komunikasi. Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja, meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya. Bagaimana tindakan Anda? A. Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. B. Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. C. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. D. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. E. Membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Jadi untuk inti soal ini adalah kita berada pada posisi sebagai seorang pegawai junior pada sebuah perusahaan swasta. Adapun permasalahan yang terdapat dalam soal ini yaitu pegawai senior yang merasa nyaman dan terbiasa melaksanakan pekerjaan menggunakan non-IT. Padahal pada era saat ini setiap perusahaan termasuk pegawainya mengubah sistem kerja dari menggunakan non-IT menjadi menggunakan IT demi meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. Nah, kita lihat untuk opsi yang A. Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. Untuk jawaban atau untuk opsi yang A ini kurang tepat karena Anda hanya berharap saja tanpa melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan sebagai terdapat dalam soal. Jadi untuk yang A ini kita hanya berharap saja tanpa adanya tindakan. Jadi untuk opsi yang A adalah salah. Untuk opsi B, Anda menjaga perasaan para pegawai senior tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Yang untuk opsi B juga udah kelihatan kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena pada dasarnya pilihan jawaban B ini hampir sama dengan pilihan jawaban A, yaitu hanya berharap pegawai senior sadar tentang pentingnya IT sehingga mereka menggunakan IT tersebut dalam melaksanakan tugas. Jadi untuk yang B ini mirip dengan jawaban yang A. Jadi yang B ini hanya berharap saja tanpa tindakan yang nyata. Jadi untuk yang B salah. Untuk opsi yang C, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Untuk yang C ini menurut saya kurang tepat juga. Mengapa? Karena dalam soal Anda bukan berada pada posisi sebagai pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengharuskan penggunaan IT kepada para pegawai di perusahaan tersebut. Selanjutnya, bila kita perhatikan secara seksama, dalam soal pun telah dijelaskan bahwa pimpinan perusahaan telah menginstruksikan kepada para pegawai
untuk menggunakan IT. Jadi untuk jawaban C ini kurang tepat. Kita lihat untuk jawaban yang D. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Untuk opsi D, menurut saya kurang tepat juga, karena pada dasarnya jawaban D juga hampir mirip dengan pilihan jawaban C. Anda bukan berada pada posisi sebagai pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengharuskan penggunaan IT kepada para pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian dalam soal pun pimpinan perusahaan sudah mengambil tindakan, yaitu menginstruksikan kepada para pegawai untuk menggunakan IT. Jadi untuk jawaban yang D ini mirip dengan jawaban C. Jadi jawaban yang ini kurang tepat. Untuk jawaban yang E, membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Nah, untuk jawaban yang ini jawaban yang tepat atau jawaban yang berpoin 5. Mengapa? Karena melakukan hal terbaik sesuai dengan posisi Anda sebagai pegawai junior di perusahaan tersebut, Anda dapat memperkenalkan manfaat penggunaan IT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Jadi untuk jawaban yang ini benar. Jadi untuk soal ini adalah jawaban yang paling benar adalah opsi yang E. Jadi untuk TK ini intinya kita harus mencari jawaban yang mengharuskan atau tindakan langsung penggunaan teknologi. Saya stop dulu sampai di sini. Mungkin untuk materi TKP selanjutnya, yakni jejaring kerja, profesionalisme, integritas, dan radikalisme, akan saya jelaskan di next video. Bagi kalian apabila ada materi atau perkataan saya yang kurang dipahami dalam video ini, atau kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan alangkah baiknya kalian share video ini kepada teman-teman kalian yang mau ikut tes CPNS. Karena semakin kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanks for watching. See you the next video.